Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat berhari Jumat. Aku kok selalu ragu-ragu sih nyebut hari. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah, hari ini Jumat bener ya? Iya. Besok jangan lupa juga menyaksikan Ruby No Secret spesial, karena ada liputan eksklusif pernikahannya Andika Kangen Band ya. Nah, kita langsung kemarin tuh datang ke sana. Seperti apa sih dan apa yang membuat Andika akhirnya menikah lagi gitu ya? Apa yang membuat ini yakin? Oke, baiklah. Seperti biasanya sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini yang siap berbagi cerita, kita kan ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita apa sih yang lagi hangat diperbincangkan, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya ada sih, tapi ini terlalu panas untuk diperbincangkan dan masih menduga-duga ya. Jadi kita belum angkat dulu. Ini seputar Raffi Ahmad ya. Tapi kita nggak angkat dulu di sini. Tunggu sampai agak lebih jelas ya. Ada lagi kemarin berita tentang hakim sudah mengabulkan putusan gugatannya Iris Bella begitu, dan itu membuat Amar Zoni kaget. Tapi itu berita udah kemarin, jadi kurang hot lagi. Kalau gitu kita langsung aja ke bintang tamu kita hari ini. Ada beberapa gitu. Yang pertama ini ada profil bapak dan anak ya. Ada Rian The Massive dan Ralia putrinya. Seperti apa hubungan bapak anak ini? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Rian Eki Pradipta, musisi kelahiran 1986 ini merupakan vokalis band The Massive yang populer dengan lagu berjudul Cinta Ini Membunuhku pada 2008. Di mana lagu tersebut tercipta dari kisah Rian saat SMA yang pernah ditolak sampai 7 kali. Pria yang menikah dengan Sri Ayu Murtisari pada 2012 dan dikaruniai 2 anak ini jauh dari gosip miring serta jarang memposting keluarganya. Anak sulungnya Yuralia Kasidi Rian, perempuan berusia 10 tahun ini 24 Januari kemarin viral karena diwawancara di sebuah mall oleh konten kreator Yanti yang memintanya untuk bernyanyi. Namun Ralia yang mengatakan dirinya anak dari Rian The Massive ini menyanyikan lagu sang ayah dan suaranya dipuji oleh netizen serta telah ditonton lebih dari 2,9 juta kali. Seperti apa kedekatan Rian dengan anaknya Ralia? Dan benarkah Ralia sudah diarahkan terjun ke dunia entertainment sejak usia 5 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Rian The Massive dan putrinya. Ini ada Ralia. Hai Ralia. Kamu udah pulang sekolah kan? Sudah. Ya, ini kemarin juga sempat viral gitu. Ralia diwawancara oleh seorang konten kreator ya, Rian Tikus ya namanya ya. Ditanya-tanya, disuruh nyanyi, kalau bisa nyanyi apa aja dikasih uang 50.000. Iya. Dan barulah gitu viralnya. Kenapa? Karena ternyata ini yang ditodong adalah anaknya Rian The Massive. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Nyakitiku, lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku. Sampein pesan buat papa. Halo Pa. Makasih udah ngajarin aku nyanyi. Dan teman-teman kamu yang dorong-dorong langsung nyanyiin lagu bapak kamu aja gitu ya. Ini ini komentarnya Rian. Ini juga kontennya di repost sama Rian, terus dikomentarin, loh anakku katanya bukannya sekolah kok malah ke mall katanya. Papa kan aku udah sekolah. Kamu dikomentarin kayak gitu sama papamu gimana? Kesel ya? Agak. Kenapa agak? Karena itu aku udah pulang sekolah. Itu fitnah ya kan? Karena komentar netizennya jadi kayak komentar netizen coba kita baca. Suaranya mirip benar-benar anaknya Rian. Lanjut. Ralia benar kayak anak SMA yang masih simpel, nggak make up berlebih. Masih SD ini loh. Padahal masih SD ya kan? Lanjut berikutnya. Ralia udah SMA, buset tua amat gue. Ini mereka lebih karena ini yang ngerasa tua ya. Ada lagi komentarnya, yang lain pada kaget anaknya udah SMA lah, gue kaget baru tahu Rian The Massive. Waduh. Oh ya, bukannya kayak anak-anak soalnya ya. Anak-anak udah punya anak. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, insecure nggak lu kak, cuma ngasih 50 ke anak Rian. Lucu. Ada lagi komentarnya, oh nggak ada gitu ya. Iya, jadi itu gimana sih ceritanya? Kamu lagi pulang jam berapa itu ke mallnya sebenarnya? Itu tuh aku ke mall jam 4. Aku lagi sama teman-teman aku itu lagi main-main aja, jalan-jalan sama teman aku. Terus salah satu dari teman aku ngelihat ada si konten kreator itu, katanya dia kenal. Terus teman aku langsung bilang, kak ini mau nyanyi, ini mau nyanyi. Gitu. Terus ya udah, kakaknya langsung tiba-tiba ngampirin aku. Terus langsung nanya kayak gitu, iya. Terus ya udah aku nyanyi gitu. Dapat 50.000 tuh. Dapat. Buat apa duitnya?
buat main. Buat batas, bapaknya tahu ini dari apa, di tag-tag nama Tahunya netizen? dari banyak yang tag juga terus bilang bang anak lu viral di TikTok tuh. Wah, akhirnya aku lihat. Oh iya, akhirnya ternyata waktu itu kan aku sempat diceritain sama Ralia kalau dia ditanya sama konten kreator. Siapa Ral? Nggak tahu siapa. Terus akhirnya ternyata ini gitu. Jadi Dan dia udah kaget cerita, juga sih. tapi kamu nggak tahu kalau viralnya kamu di tag sama netizen Iya, gitu ya. Nah ini kan padahal Ralia kan dulu kamu dari sejak 5 tahun ya, kamu kan punya konten juga tuh, Iya, keluarga ada. tercemar. Ada. Iya. Katanya kamu ingin jadi vlogger seperti Ria Ricis, betul? Iya dulu ya. Zaman dulu ngomongnya gitu ya. dia. Iya, ngapain udah lupa kali kamu ya? Ada lihat, coba kita lihat. Dan itu kontennya banyak juga yang nonton sampai ada jutaan gitu ya, konten-konten kamu keluarga tercemar. Ada. Kenapa nggak diterusin sih? Apa karena figur bapaknya pindah? Salah satunya itu ya. Iya, salah satunya itu juga. Ini bapak palsunya itu. Bapak palsu. Dia menikah. Sudah menikah dan Terus akhirnya pindah ke Batam. Gitu. Oh gitu. Kamu inget nggak itu? Kamu masih 5 tahun ya? inget dikit-dikit. Ingat dikit-dikit. Ya, ini ada coba ada fotonya kan, kontennya yang untuk keluarga tercemar. Ada juga kamu kontennya juga di YouTube channel kamu juga ada ya? Iya. Ada. Apa Ralia Ralia Rules. susah Ralia banget. Ralia Rules. Oke. Dan juga kemarin di tahun 2020 waktu pandemi ya, suka bikin akustikan bareng. Suka, ya. Nah, coba kita lihat nih berapa cuplikan akustikannya. Play no games, every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I say maybe you're gonna be the one that save me. And after all, you're my wonderwall. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oke, sekarang kita challenge nih live akustikan ya. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Lagu apa? Kamu mau nyanyi lagu apa? Nyanyi papa, bukan? Lagu terserah. Oke. Kalau boleh lagu papa. Lagu papa ya. Ini ya, jangan menyerah ya. Oke. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Keren banget. Katanya udah dihubungi sama label besar. Terus kamu masih pikir-pikir, betul Pak? Ya akhirnya kita rilis sendiri. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya nggak apa-apa, pengen kan aku juga ada bikin record label juga, Jadi indie daripada ya? harus Ke label orang besar. lain, jadi mendingan Bapaknya aja sendiri. lah, gitu. Terus kan itu berapa tahun yang lalu sih udah rilis 2 lagu ya kalau nggak Ya salah? ada 2 lagu, Agar Aku Berguna sama Mama. Mama. Oke. Itu kan di tahun 2021 apa Ya, 2022 ya, Viral ya. 2022. Ya. Terus ada rencana mau bikin lagi, rilis lagi? Mungkin. Ya mungkin, karena kan sebenarnya aku juga bukan tipikal yang memaksa ya, jadi harus Ralia yang mau gitu. Kamu sendiri maunya apa, cita-citanya, kebayangnya tuh pengen jadi penyanyi juga apa kayak papa kamu, atau mau jadi tiktokers? Kan sekarang banyak tuh, kamu kan konten tiktoknya banyak Iya, ya. ada. Itu mau jadi apa gitu? Mau kayak papa sih? Oh, mau kayak Oh, gitu. papa sih? Iya, jadi penyanyi. Jadi penyanyi gitu. Kamu lagu yang kamu suka dari lagunya papa apa sih, lagu apa yang mana? Lagu banyak. Tapi aku suka yang Diam Tanpa Kata. Oh, nyanyi dong, nyanyi dong. Diam Tanpa Kata. Katakan pernah Sadari betapa ku mencintaimu, kau yang selalu
mau lihat juga ya. Ini ada cuplikan video klipnya papa kamu dari masa ke masa ya. Waduh. Oke. Sehingga itu banyak netizen yang kaget gitu ya. Mereka merasa udah tua. Baru sadar ya kalau mereka udah tua ya. Setelah lihat bahwa anaknya udah segede ini. Wah. Jadi kita lihat cuplikannya berikut ini. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Coba kita baca lagi komentar netizen ya. Bunyinya ada, siapa yang nama FB-nya dulu masih First? Emang sekarang udah nggak ada, masih kan masih ya. Nah, percayalah dek, dulu aku ini yang suka beli poster bapakmu dan memenuhi dinding kamar sampai meja sekolah aku tulisin masih First dan lagu-lagu bapakmu. Kayak gitu. Yang berikutnya, percayalah nak, dulu kalau emak-emak kerudung ini pernah manjat pagar pembatas buat nonton bapakmu dari dekat waktu konser. Waduh, barbar juga ini. Sekarang Mama. udah emak-emak berkerudung. FB ku dulu ya Yesi Eki Paradipta. Lanjut, ada lagi komentarnya. Dari zaman dulu banget jendela kamar ditulis Love Rian The Massive. Cinta ini membunuhku. Sampai sekarang kalau pulkam masih ada tulisan. Kamu tahu nggak bapakmu tuh dulu banyak fans cewek-cewek. Nggak tahu deh dulu sampai sekarang kayaknya gitu. Kok nggak dia terkenal banget gitu? Tahu sih. Tahu ya. Terus Iya. kamu baca komentar-komentar itu gimana perasaanmu? Suka baca terus kayak ternyata papa terkenal banget sampai semua orang kayak Masa sih? hampir Perasaan biasa banyak aja deh. yang- Tapi menurut aku kayak papa udah international. Wih. Amin, amin. Kapan kamu mulai kayak sadar gitu, ih bapakku tuh terkenal banget ya gitu? Waktu aku ikut manggung sama papa. Umur berapa itu, inget gak? Itu dari, Dulu dari ya? umur 3 tahun tuh udah naik panggung Udah. sama aku. Iya. Kenapa kamu bisa bilang bahwa itu kamu sadar bapak kamu terkenal banget? Karena kayak di sana kan kalau naik panggung banyak banget yang nonton gitu Iya. ya, yang Rame banget. iya rame banget. Aku sendiri aja gugup gitu. Kamu jadi gugup padahal Iya. kamu cuma ikut nonton doang. Iya. Oke. Terus habis gitu, nih Pak, kan lagu-lagu yang diciptain kan juga terinspirasi dari kisah Ya. nyata ya tentang patah hati ya Pak. Ya, awal-awal memang banyak tentang patah hati ya. Tapi di beberapa album ke belakang ada beberapa lagu yang memang aku bikin buat Thalia juga. Ada judulnya Angin Lekas, Melukmu Lagi. Terus di album yang ke-8 ini kan kita lagi rekaman juga. Itu juga ada beberapa lagu tentang anak dan istri Tentang lah. anak gitu. dan istri, Iya. udah makin dewasa Udah ya. main dewasa, udah ngomongin tentang sosial gitu. Dulu kan awal-awal patah hati terus ya. Bapakmu pernah cerita nggak inspirasi dari lagu-lagunya yang kayak Cinta Ini Membunuhku gitu? Nah. Yang pernah apa, gara-gara apa sih ditolak 7 kali? Ditolak Yang mana? berkali-kali. Berkali-kali, nggak Iya. 7 kali ya? 7 kali, 7 Oh, 7 kali Iya. ya. Sama siapa sih? Dulu lah. Pernah nggak cerita? Itu zaman-zaman SMA itu. Atau kamu baca-baca gitu? Aku seringnya kayak lihat-lihat di social media sih. Tapi kayak papa Apa? pernah apa enggak ya cerita? Nggak pernah nih, lama. Kayak nggak pernah. Ceritanya malah di podcast orang malah. Oh, Lebih cerita di banyak- podcast. lebih banyak Duh. gitu. Lihat tuh. Tadi pas Ralia lihat video klipnya, ih bapak kurus amat gitu. Terus apa jawabannya? Jawaban papa apa? Belum bisa. Itu masih belum bisa beli makanan yang bergizi. Itu serius ya? Serius. Katanya dulu kamu emang sengaja ngamen sama teman-teman, Iya. ngumpulin duit supaya bisa sewa studio. Benar. Jadi dulu daripada kita ngerepotin orang tua dan kebetulan juga secara ekonomi juga kita di bawah. Oh. Di bawah maksudnya bukan orang yang ada lah. Jadi akhirnya kita nggak mau ngerepotin orang tua, terus dulu anak-anak berlima tuh di Ciledug itu ngamen dari Ciledug sampai Blok M. Nah itu sebenarnya bukan buat cari uang banget, tapi lebih ke setelah terkumpul 40.000 kita buat latihan studio gitu. Dan kalian udah kayak mindsetnya udah akan jadi band besar gitu waktu itu. Dulu sih kita udah ngebayangin ya, udah punya mimpi dan ya alhamdulillah Udah tercapai. kesampaian bisa punya album yang didengar sama banyak orang. Oke. Jadi kalian dulu sistemnya gimana nih sebagai band? Kan ciptain lagu juga, ada targetnya nggak? Harus berapa kali ciptain lagu? Ya sebenarnya kalau kita kan ada kontrak ya sama label, jadi memang itu yang bikin kita jadi harus tertib kan. Jadi sekarang ini kita sudah lagi, kemarin kita workshop di Bali 7 hari, itu persiapan untuk album 8 dan alhamdulillah tercipta 16 lagu di sana selama 7 hari. Wih, 7 Ya. hari 16 lagu? Iya. Wow, luar biasa. Kamu nyoba-nyoba nulis lagu juga?
Nah, aku nggak bisa. Lebih ke nyanyi dia, nyanyi. Iya, aku Kamu lebih ke nyanyi ya. Tapi kamu dengar cerita bahwa bapakmu ini gitu ulet banget gitu waktu mau ngeband. Aku suka dengar cerita kayak papa zaman dulu gitu loh. Apa yang sering diceritain ulang-ulang apa? Waktu papa apa tuh? Ikut band artis. Yang ikut festival-festival itu, Ke Iya. festival. yang terus menang itu. Ya, karena memang Iya, kita kan main juara. dari festival-festival. kan. Iya. Iya. Itu yang paling berkesan. Iya. Ya. Kamu juga mau kayak gitu atau Mau. mau ikut festival-festival juga? Boleh. Tapi Atau mau rekaman aja? Dia udah mulai sering manggung juga sih. Iya, Dia udah mulai benar. berani manggung gitu-gitu. Udah nggak takut lagi kan dulu waktu kecil kayak kamu deg-degan. Iya. Sekarang gimana? Udah nggak takut. Nggak takut. Udah bisa. Udah mendingan. Udah ya. bisa. Iya, udah mendingan. Udah mendingan. Ini ya, ini kita flashback lagi nih. Bapak kamu dulu kalau nyanyi tuh banyak cewek-cewek nonton sambil nangis ya kan? Iya. Ini Sampai hari ini kayak masih. kalau dulu mungkin nangisnya berasa relate ya. Kalau sekarang nangisnya gitu, aku udah tua gitu ya. Sekarang kayaknya lebih relate lagi karena kan umurnya udah dewasa. Oh, iya. Jadi, Ngikuti jadi ya? lebih banyak mengalami Hal yang mungkin sama. hal yang menyedihkan kan dalam Dalam hidup. rumah tangganya mungkin. Iya. Coba kita coba kayak berikut ini. Kepadamu sungguh ku ingin kau tahu. Iya. Ih, kamu kan anak TikTok juga. Sering Iya. lewat tuh. Sering ada yang suka nyanyiin lagu papa Sambil terus nangis-nangis. Iya, nangis. Kamu nggak bikin juga Bikin apa kayak gitu nangis? Kalau misalnya nih, kalau lagi galau ya, misalnya lagi sedih atau apa gitu, lagu apa biasanya dari lagu papa kamu yang kamu dengerin? Dia yang belum galau lah kayaknya. Belum. tapi kalau misalnya kayak sedih-sedih gitu, aku dengernya lagu yang happy. Oh gitu, justru Iya. lagunya siapa yang kamu dengerin? Lagu papa. Oh, yang mana? Yang Semakin. semakin. Oh, semakin. Ya. Udah itu saja sih. Ya itu. Jadi Iya. Pak, jadi kalau anaknya denger lagu happy, berarti dia lagi galau. Nah gitu ya. Iya. Kamu galau kenapa sih? Gagal sih lebih kayak nggak tahu deh. Kayak Lagi sedih, bad mood iya ya? pokoknya bad mood. Bad mood, oke. Nanti kita challenge kamu nyanyi lagi ya. Nih kita undang satu penyanyi lagi nih, ya. Kalau ini juga jebolan sebuah ajang pencarian bakat. Ada Mawar. Dulu sih namanya Mawar Afi ya. Sekarang Maisa Mawar. Kita lihat profilnya berikut ini. Mawar Dimas Febra Purwanti, artis kelahiran 1986 yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi pada 2003 ini sempat vakum dari dunia hiburan pada 2017, namun menjadi viral setelah bercerita tentang suaminya yang berselingkuh dengan babysitter anaknya dan resmi bercerai pada Januari 2022 hingga sebulan kemudian mantan suaminya menikah dengan perempuan tersebut. Pasangan yang resmi bercerai pada 11 Januari 2023 dan pernah memperebutkan hak asuh anak ini pada 27 Februari, hak asuh anak resmi jatuh ke tangan Mawar, namun Mawar mengaku mantan suaminya tidak memenuhi kewajiban nafkah anak. Mawar yang 3 hari lalu mendapat kabar dari netizen bahwa istri mantan suaminya melahirkan anak kedua ini mengaku langsung menghubungi sang mantan soal nafkah anak, mengucapkan selamat atas kelahirannya dan meminta agar mantannya tidak pernah mencari dan menemui ketiga anaknya lagi, namun chat tersebut tidak direspon. Benarkah Mawar sudah siap membuka hati untuk menjalin hubungan lagi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Mawar. Dulu Mawar Afi, sekarang Mawar Rumpi. Mawar Rumpi ya. Karena sering banget di Rumpi. Oke, ini kemarin juga kita baru lihat cerita atau curahan hatinya Mawar lagi gitu tentang ini tentang mantan ya, mantan suami babysitter punya anak. Mantan suami. Gimana sih? Gimana sih? Coba. Mantan suami dan babysitter, dannya kurang ya kan, Dan punya anak. Mawar Afi jadi curiga lah. Jadi curiga. Jadi kamu di-tag-tagin netizen gitu ya. Ini berkaitan dengan kenapa bapaknya jadi susah dihubungin gitu ya, bapaknya anak-anak. Apa sih, kenapa sih? Boleh diceritain nggak ketika Iya. kamu terima itu? Orang kan biasanya netizen ngetek kamu ya. Jadi Apa yang memang memicu? dari dulu bahkan dari yang waktu mereka menikah, aku tuh tahu
taunya memang dari netizen kan. Mereka yang ngetek-ngetekin termasuk yang kemarin karena udah banyak banget yang ngetekin dari, dan ini tuh bukan anak pertama, anak kedua. Jadi akhirnya aku bicara lah. Bukan karena apa-apa, tapi karena ya beliau tidak merespon sama sekali dari tanggal 21 gitu. 21 apa? Januari kemarin. Itu kan hubungannya dengan anaknya yang sakit. Terus kalau biaya ya pastilah setiap bulan selalu didiskusikan, tapi tidak ada respon juga. Masih sama dengan cerita tahun sebelumnya. Nggak ada yang berubah. Kalau itu mah konsisten dia mah. Kalau masalah itu. Masalah komunikasinya. Masalah nafkah konsisten. Oh iya, konsisten nggak jelas. Ya itu maksud gua. Tapi ya berarti kamu menulis ini sebetulnya bukan karena apa-apa, karena kamu merasa sedih ketika Sedih. Sedihnya sakit. tuh karena aku tuh sebetulnya waktu mau nulis ini dilema di satu sisi, takutnya orang menilai aku cemburu gitu loh, ya kan. Tapi saya lebih ke cemburu mewakili anak sih. Karena gini, anakku kan belum ngerti ya, masih umur 5 tahun, yang kemarin sakit itu, dan abangnya juga kebetulan kemarin sakit umur 10 tahun. Tapi alangkah enaknya loh Pak gitu kalau misalnya memang lagi belum bisa ngomong apapun dikabarin aja. Karena maksudku tuh gini loh, anaknya sakit, nyariin bapaknya. Aku tuh sama sekali tidak pernah menceritakan hal-hal yang belum siap dikonsumsi anak kecil lah gitu ya. Jadi selama ini aku ngerasa aku udah cukup nice kok ya. 2 tahun saya mencoba untuk bahkan tidak pernah sekalipun ngejelekin mantan di depan anak-anak. Kenapa aku bisa ngomong begitu? Terbukti bahwa sampai hari ini anaknya masih respect, masih sayang, karena saya tidak pernah menurunkan kebencian atau hal-hal negatif vibes ke anak-anak. pada saat anak sakit dia nyari bapaknya. Nanya, Mami, jadi dia tuh, anakku tuh tahu kali ya di WhatsApp foto bapaknya tuh kan tahu ya, ini maknya lagi nge-WA bapaknya nih. Jadi aku nggak tahu, aku ngadep gini, anakku yang paling kecil tuh di sebelah, terus dia bilang, Mami, lagi chat Didi ya gitu. Terus karena aku sadar dia belum bisa baca, iya lagi chat Didi. Sebetulnya aku tuh mau ngasih tahu kalau ini anak udah 2 hari nggak mau makan. Jadi anakku yang paling kecil ini pneumonia, dan beliau juga sudah tahu dari tahun lalu bahwa anakku yang paling kecil tuh harus terapi. Tapi tidak ada sama sekali bertanya sekalipun dari sejak dokter bilang anakku pneumonia dan harus terapi, sekalipun bertanya tentang gimana kemajuan pengobatannya, apalagi soal biaya terapinya ya. Nggak ada sama sekali. Tapi sering ketemu bapaknya sama anak-anak ini? Ketemu kalau, ini yang aku sedihin, ketemu kalau beliau bisa kasih uang dalam artian walaupun itu belum memenuhi dengan ketokan pengadilan ya. Tapi itu baru dia mau jemput padahal anaknya. kamu nggak ngelarang. Enggak ya. Enggak. Ini kan kamu juga sempat bilang bahwa ya udahlah kalau gitu nggak usah cari anak-anak Ya, gitu ya. akhirnya aku jadi begitu. Dan ada netizen yang juga mengatakan, oh pantas ya udah anteng, karena beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar kabar ada perseteruan mengenai perebutan hak asuh Ya, anak. betul. Dan kamu bilang katanya ya udah kalau gitu nanti aku ceritakan semuanya gitu. Apa yang kamu ceritain ke bapaknya? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.